Sadarkah kita bahwa sebelum genap 10 tahun saja kita sudah diajarkan untuk berbicara, menyebut banyak hal yang kita lihat menjadi bentuk kata, lalu menjadi kalimat yang kita ucapkan. Boys. See the boy. There's no boys. Yeah, the boy see. Lalu berlanjut ketika kita mulai masuk ke dunia sekolah. TK misalnya, kita mulai diajarkan mengubah setiap kata yang kita ucapkan menjadi runtutan huruf-huruf yang nantinya bisa kita baca. Semakin meningkatnya pendidikan yang kita tempuh, akan semakin banyak bentuk tulisan yang juga memiliki banyak ragam fungsi dan tujuan dibuatnya. Tapi sebelum mengarah ke sana, kita akan bahas hal mendasarnya dulu. Nah, sebenarnya syarat penulisan menurut literatur itu bagaimana sih? Menurut Hernowo, dalam bukunya Mengikat Makna pada tahun 2002, syarat menulis ada 5. Yang pertama, memiliki satu kesatuan gagasan. Kesatuan paragraf merupakan hal yang paling penting. Sebuah paragraf disebut memiliki kesatuan yang baik jika semua kalimat dalam paragraf tersebut membicarakan sebuah ide yang sama. Setiap paragraf paling tidak memiliki satu kalimat utama. Paragraf bisa dilengkapi dengan beberapa kalimat pendukung dan satu kalimat penutup. Semua kalimat, baik pendukung maupun penutup, perlu mendukung kalimat utama. 2. Tidak ambigu. Menurut Makhama dan Atika Sabardila dalam buku analisis kesalahan dan karakteristik bentuk pasif tahun 2014, kalimat ambigu merupakan bentuk kalimat yang memiliki makna ganda. Dalam hal ini, ambiguitas kalimat disebabkan oleh kata keterangan atau atribut yang jumlahnya lebih dari satu. Penggunaan kalimat ambigu dapat membuat pembaca atau pendengar bingung karena jenis kalimat ini memiliki makna ganda, sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan kesalahpahaman saat membaca atau mendengar kalimatnya. 3. Dibuat dengan paragraf yang baik. Dalam penulisannya, sebuah paragraf mesti memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu agar penulisannya baik dan benar. Beberapa di antaranya yaitu mempunyai unsur-unsur kelengkapan, unsur paragraf di dalamnya, seperti gagasan utama, dan kalimat penjelas. Setiap unsur-unsur paragraf harus mempunyai satu kesatuan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Mempunyai kepaduan antara setiap unsur di dalamnya. 4. Menerapkan ejaan yang benar. Ejaan bukan hanya berarti menuliskan bahasa yang benar, tapi juga termasuk memperhatikan kaidah kebahasaan dan penggunaan tanda baca. 5. Menggunakan kosakata yang memadai. Kosakata merupakan alat pokok yang dimiliki seseorang yang akan belajar bahasa, sebab kosakata berfungsi untuk membentuk kalimat, mengutarakan isi pikiran dan perasaan dengan sempurna, baik lisan maupun tulisan. Penguasaan kosakata akan meningkatkan rasa percaya dirimu. Kamu akan merasa lebih bisa dibandingkan orang kebanyakan. Keberanianmu untuk mempraktikkan langsung bahasa tersebut juga akan meningkat, sehingga kedepannya kamu akan lebih cepat dalam menguasai setiap bahasa tersebut. Nah, bagaimana tentang teori menulis yang baik dan benar tadi? Pada dasarnya, tulis-menulis sering kita gunakan ya dalam komunikasi sehari-hari, baik itu via chatting maupun berkirim email. Yang paling penting adalah pembaca tahu apa maksud kita ketika membaca. Begitu juga dengan kita sebagai penulisnya. Semakin kita sering menulis, akan semakin baik tulisan yang kita buat. Jadi bagaimana? Sudah siap punya hobi menulis?